Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal yang sedang viral saat ini mengenai disertasi seorang doktor Universitas Islam tentang halalnya zina jika di tempat tertutup dan haram jika di tempat terbuka? Nah, berkaitan dengan viralnya sebuah disertasi yang berpandangan bolehnya berzina, dia tidak mengatakan berzina ngomongnya. Karena kalau bicara bolehnya berzina, nggak ada yang membolehkan zina. Mereka bahasanya bolehnya melakukan hubungan seksual. Bolehnya berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Ini dalilnya dengan milkul yamin. Karena di masa dulu itu, budak-budak itu boleh digauli oleh pemiliknya. Boleh digauli sama pemiliknya tanpa pernikahan. Berarti boleh kita cari perempuan yang kita nggak perlu nikah lah dengan dalil tadi. Kenapa diviralkan jamaah? Kenapa yang nulis seorang muslim? Sejatinya tulisan-tulisan barat itu udah banyak kayak gitu. Mereka menebarkan syubhat-syubhat, tapi karena yang menulis itu orang kafir, maka nggak diterima oleh umat Islam. Yang namanya mustasyriqun, para orientalis. Sejak dulu mereka berusaha menebarkan syubhat-syubhat, membuat kajian-kajian. Tapi kajian-kajian mereka nggak laku. Karena umat Islam, kafir. Maka orang-orang kafir pun berpikir, kalau begitu nggak bisa kita berbicara pakai lisan kita. Pakai apa? Pakai lisannya orang Islam. Maka bagaimana umat Islam ini diajarin sama mereka? Baik yang dari Indonesia, dari Mesir, dari Maroko. Orang-orang belajarnya ke barat nih. Dulu awalnya ke barat belajarnya. Belajar di Sorbonne, di McGill, di Kanada sana, atau di Amerika. Belajar di sana, belajar Islam. Kita ini selalu berbicara. Kita tuh ketinggalan sama orang barat. Mereka sudah sampai ke bulan, kita masih belajar tentang masalah namanya khilafiyah. Betul. Seharusnya udah selesai. Urusan agama nggak usah di otak-atik. Antum belajar ke Amerika bagaimana bikin rudal. Belajar ke Amerika bagaimana bikin pesawat tempur. Belajar ke sana bagaimana pulang bisa bikin handphone tanpa kita harus impor dari Amerika, dari Cina, dari Korea. Hendaknya kita belajar ke sana itu. Ketika belajar ke Amerika, belajar Islam, pulang ngerusak Islam. Kenapa? Laung belajar dari orang yang memang ingin merusak Islam dari dulu. Maka ini masalah kita jamaah. Ada sampai seorang guru besar perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia dulu, udah mati dia. Dia pulang dari Kanada. Awalnya sekolah di Indonesia, terus ke Mesir, terus lanjutkan S2, S3-nya di Kanada. Kemudian dia memiliki pandangan-pandangan yang merusak Islam. Dan bukunya itu, Masya Allah, dijadikan kurikulum di perguruan tinggi Islam. Subhanallah jamaah. Ketika dia ke Kanada, dia cerita, Ana baru dapat Islam di sini. Dia di Mesir sekolah, bertonton nggak dapat Islam di sana. Dapat Islam yang benar di Kanada. Islam yang apa? Islam yang sudah di-redesign oleh orang-orang barat itu supaya umat Islam ini tidak ditolong sama Allah SWT. Dan kalau sekarang viral, beberapa tahun yang lalu sudah ada buku sama dari perguruan tinggi Islam, sebuah jurnal yang menulis, Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur. Lanjutannya sekarang. Dulu sudah ada tuh buku, cuma belum viral mungkin. Karena ya masih banyak ulama-ulama yang menentang. Tapi sekarang muncul nih yang seperti ini. Jadi dulu judulnya Tuhan izinkan aku untuk menjadi pelacur, sebuah memorial yang ditulis dengan anggapan bahwasanya apa sih bedanya pernikahan dengan pelacuran? Pernikahan itu hanya kantong-kantong sperma laki-laki. Dan sama yang dibungkus dengan buku hijau pernikahan sama aja dengan yang pelacuran itu sendiri. Dan mereka mengatakan yang kita lihat sekarang, dulu pelacur, nggak ada lagi pelacur.
sekarang disebutnya PSK, semua muaranya itu adalah untuk merusak. Dan wanita ini adalah yang jadi korban sebenarnya. Dia yang jadi korban sebenarnya. Hanya para wanita merasa dia bisa hidup bebas, dia bisa bekerja semau dia, keluar semau dia, masuk semau dia, dengan laki mana dia akan berzina dia lakukan itu. Tapi bahasa-bahasa agama ini mulai dihilangkan untuk mengikis keimanan sebenarnya. Maka nggak usah diviralkan. Kita tuh kadang-kadang memviralkan sendiri. Udah banyak orang yang jauh dari agama baca itu, oh bagus ini. Sehingga mereka ketika berzina tidak lagi merasa berdosa. Dulu orang berzina, ini bedanya bid'ah dan maksiat. Ketika orang melakukan kemaksiatan, dia tahu ini dosa. Dia berzina, ini dosa. Ketika masalah syubhat, yang fitnahnya syubhat, kemudian dia bikin sesuatu aturan agama yang baru, dibungkus seakan-akan agama membolehkan. Dengan pemikiran dia itu, bagaimana orang akan bertobat? Ketika dia melakukan perzinaan, yang dibilang hubungan seksual di luar nikah, tapi yang ada sandarannya dalam agama, sehingga itu seakan-akan boleh, gak akan pernah bertobat. Yang ada, ya memang kiamat udah deket ya ma. Tapi kita harus berusaha. Jangan sampai Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang terburuk. Yang terjadi kiamat itu tidak, yang kiamat tidak akan terjadi kecuali yang tersisa di muka bumi adalah orang-orang yang paling buruk pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.